Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas cara analisa ya, sekaligus perbaikan untuk cakram rem depan ya, yang seret. Nah, ini motornya NVL. Jadi untuk cakram depannya ini seret, dan ketika dibawa jalan piringannya ini panas ya. Bahkan kalau kita pakai jauh bisa sampai merah, dan disiram air dia bisa berasap ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus analisa dulu ya, karena untuk seret ini penyebabnya banyak ya. Bisa dari piringan yang sudah peyang ya atau bengkok, bisa juga dari kalipernya atau dudukan ini ya. Nah, ini dudukan pangkonnya ini atau kepala babinya ini geser. Bisa juga dari minyak remnya ya yang sudah umur, sehingga si pistonnya itu seret ya, gerak maju mundurnya. Bisa juga di pistonnya ini ya, pistonnya ini karena kotor, sudah umur, jarang dibersihkan juga, jadi tidak mau balik. Kemudian bisa juga dari sini ya. Nah, dari master remnya ini karena sudah getas atau sudah keras, jadi dipencet itu tidak mau balik keluar. Nah, untuk analisa pertama, jadi di sini kita akan coba mainkan dulu. Nah, ini ya, kalau kita mainkan seperti ini, di sini teman-teman perhatikan, ini masih bagus ya. Nah, kita nyatakan masih bagus, tapi belum tahu juga ya. Kita bisa mengetahui kalau kita sudah lepas ini ya. Jadi untuk yang ini saya berhentikan dulu, karena kita tekan ini masih balik keluar ya. Kemudian di sini kalau kita intip minyak remnya ya, minyak remnya. Nah, di sini sepertinya agak kotor ya, agak kotor ya. Kita belum tahu karena belum kita lepas. Kemudian di sini piringannya kita coba putar. Nah, ini diputar ya, dia seret ya, nahan ya, jadi tidak lancar ya. Nah, bandingkan dengan yang di belakang, ini di belakang kita putar, nah itu lancar ya. Kita putar ke depan, itu lancar ya, tidak berhenti ya. Kalau yang tadi yang di depan, kalau kita putar langsung berhenti seperti itu ya. Nah, coba kita ulang lagi sekali lagi, kita putar ke depan. Nah, dia nahan ya. Ini padahal udah kuat nih ya, tapi ini yang masih termasuk ringan ya menurut saya. Kalau yang sudah kasusnya sudah berat, itu biasanya diputar pakai tangan kayak gini, sangat keras ya. Nah, ini masih bisa diputar tangan, tapi kalau dilepas putarannya, nah dia seperti ngerem ya. Oke, sekarang caranya coba ini dilonggarkan dulu. Nah, kita lepas dulu, kita cek di piringan dulu ya. Coba lepas ini. Nah, oke ya, cukup. Nah, coba diangkat lagi tuh. Pasang lagi. Kita ganjal dulu ya. Oke. Coba kita putar. Masih agak seret ya. Nah, biasanya ini kalau pangkonnya bengkok ya, kita mainkan seperti ini biasanya ada lossnya ya. Ini masih, tapi sudah agak mending daripada tadi ya. Jadi coba lepas saja semuanya dulu. Kita lepas semuanya ya. Jadi nanti mau kita koreksi dulu ya. Kita lihat di kampasnya habisnya seperti apa. Lepas. Oke. Coba ambil kampasnya dua-duanya. Kita akan koreksi di bagian kampas dulu ya. Ini untuk kampasnya. Nah, jadi kita harus perhatikan ya untuk kampas ini, apakah habisnya ini miring. Ini kampasnya sudah diganti baru, tebal ya, tapi bukan yang orisinil ya. Nah, ini kalau diperhatikan, kita nggak tahu ini mereknya apa. Dan ini juga habisnya teman-teman perhatikan ya. Ini ya.
Yang di sebelah kiri saya ini masih tebal. Yang di sebelah kanan ini sudah tipis ya, sudah tipis. Kemudian ini kalau kita perhatikan, nah ini habisnya miring ya. A few moments later. Oke ya, maaf ya tadi lagi azan dulu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ini kita kesampingkan dulu ya untuk piring, untuk kampasnya ya. Karena ini sudah konfirmasi juga dengan pemiliknya, sekalian mau minyak remnya ini dicek, sekalian diganti ya. Kalau kotor diganti, kemudian nanti dibersihkan, kemungkinan sisa-sisa dari yang lama ya, biasanya ada kotor ya. Nah jadi kita akan buka dulu di bagian atas ini ya. Kita minta bantuan buka dulu. Nah kalau udah lama seperti ini dipukul-pukul ya, pelan-pelan. Nanti kita gunakan obeng ketok ya. Biasanya agak seret ya kalau oke, sudah. Yang satu lagi. Ya, jadi gunakan obeng yang bagus ya. Biasanya kalau dipaksa pakai obeng biasa itu untuk mata bautnya ini sering selek ya. Jadi kita mau cek untuk minyak remnya dulu. Sekaligus nanti kita akan cek juga di bagian seal master remnya ya. Ya itu udah kotor ya, tidak fokus. Nah ini ya. Coba dibuka, dilihat di dalamnya. Nah ini minyak remnya sudah mulai apa ya, ini sudah kental seperti susu ya nih. Oke, nanti kita akan bersihkan. Ini juga sudah banyak jamur-jamur nih. Nah ini ya. Nah biasanya jamur seperti ini juga masuk juga ke area bagian piston ya, sehingga menghambat untuk piston itu maju mundurnya ya, jadi agak seret. Nah itu salah satu penyebab piston seret ya. Jadi biasanya yang saya kerjakan ya, kalau udah motor lama ya, apalagi jarang ganti minyak rem, itu memang kita akan buang minyak remnya ini, kita buang habis, kemudian kita cuci, kita bersihkan ya, termasuk juga untuk seal di sini ya, seal master remnya. Ini kita buka, kita bersihkan, sampai ke pistonnya juga kita bersihkan ya. Nah jadi ini caranya kita lepas dulu. Jadi sebelum kita lepas master rem, nah kan kita mau lepas juga seal seal pistonnya. Jadi ini kita biarkan dulu. Yang kita keluarkan ini ya, dengan cara kita tekan ini ya, tuasnya, biar si pistonnya itu maju keluar ya. Ini lepas dulu bautnya. Oke, siapkan air sekalian. Oke, kita siapkan dulu untuk air ya. Nah ini sudah kita siapkan air ya, tujuannya nanti kalau seandainya minyak remnya keluar ya, jadi biar catnya ini aman, nanti langsung kita siram dengan air ya. Yang pertama kita cek dulu ini untuk ini ya, masternya ini, coba dimaju mundurkan. Nah ini harusnya lancar ya, maju mundur. Oke ya, ini masih, kita bilang ini masih oke ya. Yang ini maksudnya masih oke itu dia masih bisa maju mundur, tidak terlalu keras kita kita maju mundurkannya itu tidak seret ya. Nah, ini masih kita katakan oke ya, tapi kalau agak seret, nah itu kita harus perbaiki dulu untuk bagian ini. Oke, ini dilepas saja, dilepas, kemudian dimainkan pelan-pelan ya, didorong ya. Nah ini sampai maju ya, sampai maju ya.
Lihat ini teman-teman, kok sangat kotor ya. Nah ini dia, pinggir-pinggirnya ini sudah kotor. Base. Oke, udah cukup. Nah ini bisa teman-teman perhatikan untuk di bagian dindingnya ini ya, di pistonnya ini sangat kotor ya. Nah ini sangat kotor, ini bisa dibersihkan ya. Kemudian ini ada bekas pukulan juga ini sepertinya nih ya, bekas luka ya, mungkin sebelumnya juga sudah pernah diperbaiki ya, kita juga tidak tahu. Yang intinya ini piston kita keluarkan dulu, kemudian kita bersihkan dan kita amplas biar dia licin lagi ya. Lalu kita cek juga untuk seal di dalamnya ini ya, apakah masih layak pakai ataukah sudah keras ya. Oke, jadi ini mau saya lepas dulu. Udah habis ya. Oke, ini sudah lepas satu ya. Itu minyak remnya kita tambah karena tadi kurang ya. Nah ini kita tambah. Jadi satu sudah lepas. Nah ini teman-teman lihat di dalamnya. Bentar ya, saya kasih cahaya lagi. Nah ini lihat di dalamnya ini. Cik. Ini kita siram dulu ya, karena kena cat ya. Jadi gunanya air itu ya seperti ini ya. Oke, ini saya tunjukkan untuk di dalamnya. Nah itu ya, lihat tuh lumpurnya ya. Nih saya ambil nih ya. Nah ini ya. Nah ini lumpur ya. Ini sudah jadi lumpur ya. Jadi intinya ini salah satu penyebab piston ya, lumpur seperti ini. Penyebab salah satu piston itu agak seret ya, maju mundurnya. Jadi ya intinya ini dilepas dulu, nanti dibersihkan ya. Jadi saya mau lepas dulu ini. Saya akan tunjukkan lagi cara membersihkannya ya. Oke Sobat Speed ya, ini sudah kita lepas ya. Untuk kondisi di dalamnya seperti ini ya. Nah ini sudah banyak lumpurnya. Kemudian ini untuk pistonnya ya, nanti kita amplas, kita bersihkan. Ini untuk baut selangnya ya. Kemudian baut pembuangannya juga di sini. Ini nanti kita bersihkan juga. Jadi ini salah satu perawatan rutin, harusnya yang seperti ini ya. Minimal dalam 2 tahun ini kita bongkar, kita bersihkan. Jangan dibiarkan sampai lumpurnya sampai seperti ini ya. Kalau bisa ya teman-teman. Untuk minyak rem itu dalam 1 tahun itu wajib ganti ya, wajib dikuras ya. Kemudian ganti baru ya. Nah nanti kalau sudah di atas 3 tahun 4 tahun, nah bisa dilepas seperti ini ya, untuk menghilangkan sisa dari ini ya, dari lumpur di dalam ini. Oke, ini kita mau bersihkan dulu. Jadi kita mau bersihkan dalam dan luar juga, ini disikat bersih ya. Untuk di bagian dalam di sini ada seal. Nah ini ada sealnya. Untuk melepas seal teman-teman bisa gunakan tusuk gigi ya, atau besi seperti ini ya, yang runcing ujungnya ya. Tapi usahakan jangan sampai melukai ya. Nah biasanya di antara seal ini, nah di antara seal ini biasanya itu ada kotoran ya dalamnya. Ini coba saya ambil dulu. Saya ambil pakai yang agak keras. Nah kita ambil seperti ini ya. Ini kita ambil, kita angkat ya. Nah ini, nah biasanya di dalam ini ya banyak kotoran ya. Ini dibersihkan. Nah, oke. Nah itu lagi dibersihkan ya untuk bagian kalipernya ya. Sambil nunggu itu dibersihkan, di sini saya mau amplas ini ya. Amplas ini caranya, ini gunakan asok, kemudian kita kasih kain seperti ini.
ya, dililitkan kainnya sampai pas masuk ke sini ya. Nah, sampai seret ya. Nah, ya, gunanya ini nanti ini ada amplas ya. Ini amplas sekitaran 400 ya. Kita lingkarkan seperti ini. Kemudian diputar ya. Jadi amplasnya jangan ke sini ya, ke atas bawah ya, tapi memutar ya. Amplas seperti ini sampai rata ya, nanti baru kita kasih amplas halus ya. Nah, ini kita posisikan yang seret dulu ya. Ya, jadi intinya ini diamplas sampai licin pakai 400, kemudian nanti kita pakai 500 dan 1000 ya, sampai benar-benar licin ya intinya. Nah, jadi ini sudah kita bersihkan ya. Nah, ini ya, di bagian dalamnya ini sudah bersih dari lumpur ya. Lalu untuk bagian piston ini juga ya sudah licin ya, mengkilat ya. Tadi di sini ada kerak-kerak, ini sudah kita bersihkan. Oke, ini seal-sealnya. Lalu kita lanjut lihat di sini. Nah, ini ya, di bagian master remnya lihat. Nah, ini sudah banyak kerak lumpur juga dan ini sudah bocor ya. Nah, ini, nah perhatikan ya, tuh sampai lumpur seperti ini ya. Jadi nanti ini sealnya kita akan coba bersihkan dan nanti kita ganti ya. Kita bersihkan dalamnya, kita ganti. Jadi biar untuk pengereman kembali maksimal. Ini mau dilepas dulu. Setelah bersih aja ya, nanti akan saya tunjukkan urut-urutannya untuk pemasangan ya. Kalau untuk melepasnya ini tinggal pakai kunci snap ring ya. Nah, snap ring yang kuncinya menjepit ya. Ya, kalau kita tekan dia menjepit ke dalam seperti itu ya. Jadi untuk ngebukanya yang modelnya menjepit ya. Oke, diambil. Nah, ini ya untuk kondisinya ya, udah karatan ya, ya tuh ya. Jadi sealnya ini sudah getas, sudah karatan. Oke, di dalamnya seperti ini ya. Nah, oke, nanti ini tinggal kita bersihkan ya. Kita siram pakai air, bersihkan, lalu nanti kalau bisa kita amplas sedikit di dalamnya ya. Kasih amplas yang halus ya. Oke, ini kita cari dulu gantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pemasangan. Ini sudah kita bersihkan dan ini ada sedikit cerita ya. Jadi kemarin ini waktu kita cek ya, sealnya ini ya, ternyata yang untuk di bagian ini seal di bagian tengah, yang bagian di bawah ya, di dalam ya, ini masih bisa layak pakai walaupun sedikit agak longgar ya. Ini lihat ya, ada ruangnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, bolong ya, tuh ya, longgar ya, agak longgar yang bagian dalam ini. Jadi sudah tidak presisi ya. Ini juga sama, sudah longgar ya. Kemudian ini, yang ini lebih parah ya, ini sudah longgar juga. Nah, makanya kalau ini terpasang di dalam, jadi dia akan lipat ya, ngelipet. Nah, sehingga menyebabkan kemarin teman-teman lihat ya, waktu kita ngebongkar agak susah ya lepasnya ya. Nah, ini disebabkan karena seal yang sudah mengembang ya. Nah, jadi diputuskan dibelikan sealnya ya, dicarikan ya. Jadi kita cari ke beresnya, ke Yamaha resmi. Ternyata ini harus sinden 1 bulan ya. Yang ada hanya seal master rem atasnya ini ya. Ini kita beli langsung di showroomnya. Nah, ini ya, ini kita beli di Cahaya Baru Walung ya, Padang Pariaman ya.
Jadi kita beli sealnya, ini seal master remnya sudah dapat ya. Ini di harga, kita dapatnya di harga 130-an ya, sekitar 130-an ya. Kemudian karena seal ini tidak ada, inden harus nunggu sebulan. Akhirnya setelah perundingan ya kita carikan di online ya. Untungnya kita dapat juga yang original di online. Nah ini sudah 3 hari karena kita jauh di daerah Sumatera ya, jadi barangnya baru sampai 3 hari. Tinggal satu lagi barang yang belum sampai karena beda toko. Untuk karet ini yang robek ya, kemungkinan nyampainya besok atau lusa ya. Jadi kita pasang yang mana yang ada dulu. Kalau ini nyusul ini tidak masalah ya, yang penting yang bagian sini dulu ya, yang utama untuk pengereman ya. Nah ini untuk sealnya kita beli, sengaja saya beli dua-dua ya. Ini untuk seal depan, ini untuk seal belakang. Kita pesen 2 juga kemarin ya. Nah untuk kodenya teman-teman bisa perhatikan. Untuk seal depan kodenya 3C F580350 ya, sama dengan punyanya MT15 ya, punyanya R15 kalau nggak salah ya, sama juga ya setnya. Nah ini kita sudah dapat 2 ring dalam dan 2 ring debu luarnya ya. Ini cukup kita pakai satu ini ya, karena ini sudah ada isinya 4 seal ya. Ini saya sebagai stok aja cadangan. Dan ini stok untuk yang bagian belakangnya ya, 3 GD untuk seal master rem yang untuk piston master rem yang belakang. Ini sekalian saya pesan ya, kalau seandainya nanti yang belakang juga mau dicek ya. Tapi yang di belakang untuk saat ini sih masih normal ya, kita putar masih aman. Kemungkinan paling cuman kita ganti kuras minyak remnya aja ya. Oke, bagi teman-teman nanti yang mau tahu di mana link pembelian sealnya ini, nanti saya sematkan di deskripsi ya. Sekarang kita ambil aja satu ya, untuk kita bongkar. Nah, ini kita cek ini original ya. Kita akan cek, saya singkirkan dulu ini sealnya. Oke, kita cek seal yang besar dulu ya. Coba masukkan ke sini. Nah ini seret ya. Maksudnya seretnya itu bukan seret yang apa ya, bukan yang benar-benar ngunci ya, tapi benar-benar seret pas ya. Ini ya, pas ya. Oke, ini coba kita pasang. Ini sudah tes satu ya, kita tes yang lainnya. Oke, aman. Coba tes di sini ya, cocok ya. Cocok, oke. Sekarang kita coba tes yang ini satu lagi ya. Nah ini juga pas ya, presisi ya. Ya. Sementara yang ini sudah jauh longgarnya ya. Nih, udah jauh. Tuh ya. Tuh, jatuh gampang ya. Kalau yang ini aman ya. Nah, coba yang lagi yang tadi yang sudah longgar tadi. Ya, gampang ya. Oke ya. Jadi sampai sini teman-teman mudah-mudahan paham ya. Jadi seal ini juga sangat pengaruh ya. Kalau terlalu longgar, jadi dipaksa masuk ke sini, nanti dia malah lip apa ya, jadinya kayak nekuk gitu ya, nekuk sehingga tekukannya itu agak menonjol keluar. Cara pemasangannya ini kita bikin kering seperti ini aja ya, tidak usah pakai
minyak atau apapun, tinggal pastikan ini semua di lubang-lubang ya, di bagian dudukan sealnya ini sudah bersih semua ya. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini. Ini bolak-balik bebas ya, karena bentuk sealnya yang tipe ini sama ya, atas bawahnya, jadi tidak ada sudut yang tajam maupun yang sudut yang lengkung, ini tidak ada ya, sama-sama kita lihat di sini sama-sama tajam. Nah, ini sudah masuk satu. Sekarang kita masukkan lagi yang satunya lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba masukkan ya pelan-pelan ya, tes ya. Nah, ini sudah masuk span ya, tapi nanti ini kita kasih minyak remnya ya. Kita olesi minyak rem, biar karena namanya karet ya, pasti dia masuknya agak susah kalau tidak kita kasih minyak rem ya. Oke, lanjut kita pasang yang bagian sisi luarnya ya. Ini sama juga ya, ringnya yang modelnya seperti ini ya, agak tipis ya, yang tadi agak tebal. Ini kita pasang bolak-balik. Ini juga sama aja ya. Nah, ini sudah masuk ini. Tinggal yang satu lagi ya. Oke, ini sudah pas ya, kiri kanannya. Perhatikan kiri kanannya benar-benar masuk ke dalam lubang-lubang ini ya. Oke, jadi ini sudah selesai untuk pemasangan bagian sealnya. Sekarang kita pemasangan di bagian pistonnya ini ya. Di sini saya gunakan bantuan minyak ya. Sebenarnya bisa aja tanpa minyak langsung, tapi harus hati-hati ya, untuk sealnya ini nanti rentan lecet ya. Kalau mau amannya
gunakan aja minyak rem ya, tidak masalah ya dikasih minyak rem ini. Kita gunakan seperti ini ya. Ini cuman dioleskan di bagian bawahnya ya, seperti ini ya. Nah ya, jadi biar licin ya. Kemudian diputar ya masuknya ya, biar presisi. Ini gunakan tang yang seperti ini. Nah ya, sudah masuk ya. Oke ya, cara masukkannya seperti itu ya. Jadi yang satu lagi sama. Ini ternyata bocor ya. Tutupnya ternyata bocor. Ya, ini ya sudah masuk, sudah bisa mentok ya masuknya. Oke, sekarang tinggal kita rakit. Nanti di sini dimasukkan sedikit ya, sedikit minyak remnya di lubang di sini ya. Kita masukkan minyak rem di lubang ini nanti ya. Kita ke motornya dulu. Nah sekarang kita isi di sini sedikit ya. Oh ya, untuk minyak rem teman-teman kalau mau gunakan DOT4 berarti harus DOT4 semuanya ya, atau DOT3 semuanya, karena untuk NVL ini dia bisa DOT3 ataupun DOT4 ya. Yang tidak boleh itu dicampur ya. Misalnya dulunya pakai DOT3 kemudian mau kita tambah dengan DOT4 itu tidak bisa ya, harus ditambah dengan DOT3 lagi. Nah, kecuali misalnya teman-teman mau ganti dari DOT3 ke DOT4, nah itu harus dikuras ya, dikuras dulu sampai habis, kemudian baru diisi DOT4 semuanya, itu tidak masalah ya. Oke, ini kita isi sedikit saja di sini. Tunggu sampai gelembungnya ya. Oke, ini sudah diisi. Kita geser dulu ke bagian sini ya. Nah ini ada ring tembaganya. Kita geser ke bagian cakram sini ya. Ring tembaga posisinya ini kan melengkung ya, ini di sini ya. Nah ini yang ke kaliper. Kemudian ditambah lagi ring di sini ya, tambah lagi ring. Baru di sini kita pasang ke kalipernya. Ini pemasangan nanti seperti ini. Ya, jadi ini dipasang tapi nggak usah terlalu kencang dulu karena kita mau pasang master rem di atas. Ini sudah terpasang seperti ini ya. Sekarang kita lanjut di bagian atasnya. Nah sekarang kita akan pasang master remnya ya. Ini sudah saya lepas, jadi biar untuk mempermudah aja ya. Pertama kita gunakan kunci tang snapring ya. Ini yang tangnya pas ditekan seperti ini mengunci ya ke dalam ya. Kalau ini kan ngebuka ya.
Ini kalau kita tekan ini ngebuka ya. Jadi yang cocok ini ya untuk ringnya ini. Ini kita gunakan master rem yang original. Ya, untuk cara pasangnya di sini karetnya ini, ya hasilnya ini kita lumasi dengan minyak rem ya. Lumasi aja seperti ini biar dia agak licin ya, biar tidak seret ya. Kemudian di sini sudah dibersihkan juga. Ya, di dalamnya ini sudah kita bersihkan. Ya. Masukkan seperti ini ya, kemudian digoyang-goyang ya. Nah, digoyang-goyang, kita tes ya. Kemudian ini ring, jangan lupa ring ya, ringnya, ring penguncinya. Lalu ini ringnya ini ada sisi yang runcing dan ada sisi yang agak melengkung ya, sudut di dalamnya ini. Yang runcing ini kita hadapkan ke atas ya. Jadi untuk mengunci di sini nanti. Ini seperti ini. Kalian kita dorong ke bawah. Ini gunakan alat ini. Lalu tinggal didorong ya sampai masuk. Ya, sampai si snappingnya ini mengunci, oke? Ya, ini pastikan benar-benar masuk dulu semuanya. Oke, sudah. Nanti tinggal kita pasang karetnya ya. Ini mau saya pasang dulu di stangnya. Nah ya, ini sudah ada terpasang. Seal debunya juga yang di luar sudah kita pasang ya. Oke, sekarang kita pasang handle-nya dulu. Ini handle-nya kita kasih grease ya di bautnya. Ini ya besinya nih. Nah ini yang di tengah ini kasih grease di tengah ya. Nah jadi yang di tengah itu kasih grease ya, jadi biar nanti untuk handle-nya lebih tidak cepat aus ya. Oke, sudah. Kemudian di sini satu lagi kasih grease di sini. Nah, ya, jadi di sini juga dikasih grease ya. Oke, bentar ya. Jadi ini perhatikan, ini jangan sampai menekan dulu ya. Nah ini kan aman ya, tidak menekan ya. Nih di sininya ya. Jadi jangan sampai tertekan seperti ini ya. Kalau tertekan seperti ini, nah biasanya itu sudah menunjukkan dia ngerem duluan ya. Belum kita perintah ngerem, dia udah ngerem ya. Kalau ini kan dia memang bebas ya. Nah ini ya. Nah ada space ya, bebas ya. Ya aman ya. Sekarang ini sudah terpasang, tinggal baut pengunci di bawah dipasang ya. Nanti baru kita isi minyak ya. Sebelum kita isi minyak, nah di sini kita pasang dulu ya. Oke. Nah kita pasang dulu ini. Ya kita kasih grease di sini. Ya, jadi di besinya ujungnya ini dikasih grease ya. Oke, sudah.
Nah, lalu ini kita pasang ya. Kita pasang dulu. Ini kan bolong ya. Ini karena barangnya belum datang, jadi kita skip dulu ya. Nanti kalau sudah barangnya datang, tinggal diganti ya. Jadi di sini kita mau mau mengisi minyak rem dulu. Iya. Lalu ini ya, ada penahan kampas. Ini kita pasang dulu. Di posisi pemasangannya seperti ini ya. Ya, jangan sampai terbalik nih ya. Ini ada yang panjang di sebelah kiri ya. Dipasang. Oke. Sampai benar-benar pas ya. Nah, sampai bunyi klek klek. Nah, ini sampai sudah rapat seperti ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, ini sampai benar-benar rapat. Lalu kampasnya kita pasang dulu yang bagian dalam. Ini bagian dalam. Lalu penguncinya. Pengunci ya. Satu lagi kampas yang di bagian luar. Nah, kampas di bagian luar pemasangannya jangan ini kan ada tonjolan ya. Nah, tonjolan ini jangan melebihi dari tonjolan yang di sini ya, yang di pinggir ini ya. Jadi jangan pasangnya di seperti ini, jangan di luar seperti ininya ya. Nah, kalau seperti ini pemasangannya ini salah ya. Jadi harus nyangkut di dalam sini. Jadi ini kampasnya yang diam ya. Kampas ini yang diam, yang maju mundur, yang sebelah kiri ya, yang didorong oleh piston. Nah, jadi seperti ini pemasangan kampas yang benar. Tinggal kita masukkan. Oke, baru tinggal dikasih spi penguncinya. Penguncinya. Cari lubangnya dulu. Ini sudah terkunci. Yang satu lagi. Satu lagi yang di sini ya. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, oke seperti ini. Tinggal kita pasang dulu. Nah, ini jadi biar dikunci dulu ya. Nanti kita baru ke bagian atas. Oke, yang di bawah sudah kita kencangkan. Kemudian kita lanjut ke atas dulu. Di sini ini juga sudah bersih ya. Ya, area sini sudah bersih. Dipasang dulu tuh ada besi untuk penahan supaya minyak remnya tidak loncat ya. Oke, sudah. Sekarang diisi dulu minyak remnya. Oh ya, ini jangan lupa dialas ya, biar tidak mengenai bodi ya. Nggak usah penuh. Oke, ini sudah diisi ya. Sekarang kita buang dulu angin sedikit yang di atas ya. Nah, ini ya, ada gelembung ya. Dikocok aja dulu ya. Ya. Ini sudah, kalau sudah terbuang sedikit, kemudian kita ke bawah biar cepat turun. Nepel pembuangan angin ini dilepas ya, dibuka dulu
sebenarnya kalau ada punya alat untuk vakum ya, untuk menghisap, nah itu bisa lebih cepat ya, tinggal dilonggarkan kemudian dihisap. Karena alatnya itu saya belum punya ya, jadi kita pakai cara lama. Nggak, lepas aja Tor, lepas kita biar cepat turun. Lepas aja ya. Nanti kita tunggu minyaknya turun sampai mengalir di sini ya. Nih kita lepas aja dulu. Oke, kita buka habis saja seperti ini. Tunggu sampai minyak remnya turun ya. Nanti dia akan turun sendiri. Nah, sambil kalau ini mau dikocok boleh, atau mau ditunggu juga boleh ya. Kalau mau dikocok, kocok aja seperti ini ya. Nah itu mulai loncat ya. Kita kocok tuh. Ada minyak yang loncat ya. Nah, kalau sudah ini kita tunggu aja ya. Tapi jangan lupa untuk di atas ini perhatikan ya. Kalau minyaknya kurang, nanti diisi lagi ya. Oke, jadi ini kita bisa tinggal ngopi dulu sampai nanti akan saya perlihatkan dia sudah mulai mengalir di sini ya. Baru nanti kita akan buang anginnya. A few inches later. Nah oke ya, ini sudah mulai mengalir ya. Nah tunggu sampai gelembungnya habis ya, nanti baru kita kunci ya. Nih jadi di atas kita biarkan aja, tinggal dicek aja minyak di atas ya. Kalau kurang nanti ditambah. Kita cek dulu di atas. Nih tambah dulu sedikit. Nah ini sampai nanti mengalirnya deras ya. Jadi biar dulu anginnya keluar. Itu ada gelembung-gelembung ya. Jadi kita biarkan dulu sampai anginnya keluar habis. Kita putar dulu arahnya. Nah ini lihat di bawah ini sudah menetes ya, Oke, tunggu anginnya. Kalau udah dirasa cukup baru kita pasang ya nempelnya ini ya. Nanti baru kita buang angin di sini. Ini kita coba longgarkan sedikit. Nah itu ya, anginnya keluar ya. Kita kunci dulu. Nah ini sudah dikunci dulu sementara ya. Kemudian siapkan selang ya. Selang, pasang terus. Pasang selangnya. Kemudian masukkan kunci 8 ya. Kita akan cek anginnya di sini. Buka ya, dibuka. Masukkan ya. Dilonggarkan ya, dilonggarkan lagi. Oke, nah biarin aja. Nah biar sampai di sini kelihatan ada gelembung. Pegang tuh. Tuh ya. Nah ini ada gelembung ya. Sampai habis ya gelembungnya. Nah kita tunggu. Kemudian di atas ini dicek lagi ya. Remnya. Kita tambah, jangan sampai kehabisan ya. Oke, tambah lagi sedikit. Oke, kita lihat di bawah sampai gelembungnya benar-benar habis. Ini masih ada sedikit gelembung. Nah, coba dikunci. Ya. Nah, oke ya, biarin aja itu dulu. Nah, ini coba kita mainkan. Kita buang angin yang di atas dulu ya. Ini di atas masih ada gelembung. Kita buang angin yang di atas. Coba.
kocok cepat, tahan. Kocok lagi. Nah, ini sudah mulai keras ya. Minyak rem turun, ditambah lagi sedikit lagi. Nanti baru kita buang angin ya. Coba kocok lagi dulu di atas. Oke, sudah. Kasih penutup karetnya dulu aja. Penutup karetnya. Biar nanti tidak tumpah. Kita tutup aja pakai tutup karet. Dah ya, seperti itu. Kemudian buang angin di bawah. Bentar ya. Ini kita kocok-kocok. Nah, kocok-kocok dulu, tahan, buang. Kunci. Cepet ya kuncinya, langsung kunci. Udah. Kocok lagi. Sekali lagi. Buka. Ya, sekali lagi ya. Cek dulu. Buka, kunci langsung. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah. Sekarang coba putar rodanya. Lumayan. Kita geser dulu aja ke belakang ya. Ini ke belakang. Nah, oke, ini sudah selesai. Sekarang udah saya mundurkan biar bisa ini terangkat roda depannya ya. Sekarang coba saya putar dulu rodanya. Nah, biarkan aja. Nah, ini lancar ya, tidak seret lagi. Putar lagi, rem ya, putar rem. Oke, putar rem ya. Jadi tinggal PR-nya ini ya. Nah, ini untuk karet ini tinggal nanti diganti kalau datangnya barang. Kemudian kampas rem ini kan bukan originalnya ya. Jadi pemiliknya katanya biarin aja dulu sampai ini mungkin agak tipis, nanti dia baru akan ganti sendiri dengan yang original ya. Kalau kita kan sesuai permintaan dari konsumen aja ya. Nah, nanti yang ini ditutup dulu. Ini ada tutupnya. Tapi dibersihkan ya. Ini kan masih ada sisa minyak remnya, dibersihkan ya. Ini kita tutup, habis itu kita bersihkan nanti dengan air sabun. Oke, sekarang kita lanjut ke atas ya. Di atas dibuka lagi. Tadi kan kita sudah buang minyak rem ya. Nah, ini karena kampasnya tebal ya, untuk posisi di sini ada kelihatan ya di sini. Jadi di sini kita isi sedikit lagi ya. Kita isi batasnya sampai nanti mana saya akan perlihatkan ya. Di sini ada di dalam sini kelihatan nih. Nah, tonjolan di sini di dalam. Nah, teman-teman perhatikan. Ini ada tonjolan ya, tapi isinya di bawah itu ya. Pokoknya intinya di dekat kaca ini isinya di bawah sedikit dari kaca ya. Nah, kalau kita isi, ini turunkan lagi dulu, Tur. Angkat aja belakangnya. Biar dia rata dulu. Oke, sudah. Sedikit aja tambahnya ya. Jadi jangan terlalu banyak, nanti susah untuk mendorong piston sampai mentok ya ke dalam ya, maksudnya kalau kita saat pergantian kampas baru. Udah cukup ya sampai segini. Oke, ini tinggal dikunci. Kalau penguncian tidak perlu saya perlihatkan ya, nanti akan kita tes jalan dulu untuk kampas remnya. Tapi sebelumnya ini kita cuci lagi ya. Nah, ini karena ada kena bekas-bekas minyak remnya, jadi kita bersihkan dulu pakai air sabun. Jadi ini waktu kita mau ngetes tadi ya, ternyata paket yang kita pesan untuk bagian karet ini ya, ini sudah datang. Nah, ini saya pesan dengan karet-karet yang lain juga ya, ada karet headlampnya juga. Jadi headlamp ini di dalamnya juga karetnya tidak ada ya, jadi sekalian ini dipesan. Karena cari di sini agak susah ya, sudah saya cari di beres juga agak susah. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita cari di online ya. Nah, di sini
ini sudah saya pesan, kita ambil 2 ini ya. Jadi di karet ini, kalau kita lihat ke sini ya, ini sebenarnya aslinya untuk Mio series ya, Mio ya. Mudah-mudahan aja cocok ya. Kalau untuk bentuknya ya, nah ini lebih besar ya, karetnya lebih besar. Kalau kita masukkan ke besi bracketnya ini, nah ini besi bracketnya ya, untungnya muat ya. Nih, muat ya di besinya. Jadi fungsinya itu seperti ini ya, seperti per ya. Jadi ditekan, nah dia akan mendorong kembali keluar ya, fungsinya seperti itu ya. Kalau bolong seperti ini kan otomatis anginnya itu langsung plong keluar ya, tidak balik ya. Jadi kita coba pasang dulu, mudah-mudahan ini cocok ya. Nah cara pasangnya ini kita tarik aja, ambil tang, ini kita ambil aja dulu ya. Oke, ini sudah kita tarik. Coba ambil benang benang. Nah ini sudah terlepas ya. Kalau kita perhatikan, nah ini panjangnya ini hampir sama ya, beda-beda sedikit lah. Mudah-mudahan aja ini cocok. Kita hanya coba, kalau tidak cocok nanti kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan, maksudnya kita kembalikan pasang ini ya, karena dapatnya cuma nemunya yang ini ya. Ini kita masukkan benang ya, dibikin seperti ini. Jadi biar ini mungkin pernah dilepas dulunya, ditarik, jadi robek ya. Pernah dilepas kemudian dipasang ulang, dipaksa ditarik kemudian jadinya robek ya. Ini sudah masuk seperti ini ya. Nah ini tinggal ditarik ya. Oke. Nah ini cara aman untuk menariknya ya, memasukkannya ya. Jadi gunakan benang ini ya. Ini bisa dipastikan ini tidak ada robek sama sekali. Oke, sekarang kita coba masukkan. Ini kasih grease lagi, ambil grease tuh. Karena grease yang lama sudah nempel di sini ya. Jadi kita tambah lagi aja grease-nya. Yang ini tidak saya ganti ya, karena yang ini masih bagus, yang di atasnya. Kita hanya ganti yang di bawah ya. Kita tambah grease lagi. Dan kita pasang, coba pasang dulu. Nah ini ya, jadi mantul seperti ini ya. Jadi ketika didorong ke dalam, dia akan lari kembali keluar ya. Nah itu fungsinya, jadi sama seperti fungsinya seperti per ya. Jadi yang mendorong kembali keluar itu, ini kan ada angin ya, pasti ada angin yang terjebak di dalam. Jadi kita dorong, kita tekan, nah nanti si anginnya itu mendorong lagi ke luar ya. Ini sepertinya aman ya. Nanti kita coba tes lagi. Kalau sebelumnya kan kita pakai yang ini tidak seret ya. Oke, udah seperti ini, tinggal dipasang ya, tidak perlu saya videokan, nanti kita lihat lagi hasil setelah terpasang. Nah ini sudah terpasang ya. Sekarang coba rem dulu, tekan dulu rem. Nah ini udah ngunci ya, coba tekan rem. Nah ini ngunci ya, nah, ini keras ya. Lepas rem. Nah ini lancar ya, lancar. Rem, putar lagi, rem. Biar aja sampai berhenti ya, nggak usah direm ya. Nah itu lancar ya. Oke, kemudian coba rem. Ini kita lihat main. Lepas rem. Kalau teman-teman lihat di sini ya, pergerakan ini perhatikan. Rem, lepas, rem, lepas. Jadi dia balik ya, pas ngerem dia lari ke sini ya, karena ini piston mendorong, lari keluar. Coba rem lagi.
rem, lepas, nah dia balik ya. Jadi sebelumnya karena pistonnya tidak balik, karena tidak lancar pergerakannya, makanya pas setelah direm, nah dia baliknya itu lambat ya karena tidak lancar, sehingga membuat si kampasnya ini masih mencengkram ke piringannya ini ya. Nah tinggal nanti PR-nya ini kampas diganti yang baru. Tapi sebelum ganti kampas yang baru, untuk piringan ini sudah kita konfirmasi juga kalau piringannya ini sudah bergelombang ya. Jadi habisnya itu bukan rata licin tapi sudah bergelombang. Nah ini kalau kita pegang ini sudah ya bergelombang gitu lah ya. Jadi kalau diganti kampas baru pun nanti pengeremannya kurang maksimal ya. Jadi saya sarankan untuk piringannya mungkin diganti, atau kalau mau ini diampalas lagi, diratakan, itu bisa juga ya. Cuman kalau bagusnya sih kalau ada dananya ya mending diganti. Kalau tidak ada dananya ya silahkan diamplas ya, atau dibawa ke tukang bubutan untuk diamplas lagi. Ini pun juga sudah agak ke dalam ya cipungannya ya. Nah mungkin itu ya cara penyelesaian, atau sekaligus awalnya kita pengecekan ya tentang keluhan yang remnya kadang sering loss, kadang panas ya piringannya, dan kalau sudah panas dia sering loss ya, tidak bisa ngerem ya. Nah jadi jangan disepelekan masalah pengereman. Kenapa motor sering loss pengeremannya ya, bisa disebabkan salah satunya bukan karena kita sering pegang rem ya, tapi karena bisa jadi ini untuk remnya itu sudah ngerem duluan ya, atau istilahnya kayak kita gantung rem ya. Nah ibarat seperti itu, makanya karena itu membuat panas ya, piringan panas, sehingga panas juga ke bagian pistonnya dan menyebabkan si karetnya itu kembang ya, jadi tidak rapat lagi, kemudian membuat udara masuk ke dalam ya, udara masuk ke dalam sehingga tidak ada lagi pengeremannya ya. Nah mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti lanjut lagi di video selanjutnya, kita akan pasang juga swing arm lengan ayunya ini, kita akan ganti bosnya ya, karena motor ini juga banyak PR-nya. Nah ini sebenarnya masih motor teman, jadi dia minta untuk motornya ini diservis, dibikin enak lagi ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.